Pemerintah Provinsi Riau gagal memenuhi target yang diberikan Presiden Joko Widodo untuk menurunkan kasus terkonfirmasi COVID-19 di Riau dalam waktu 2 pekan. Hal itu diakui juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Riau, Dr. Indra Yofi, kepada wartawan Kamis siang saat memberikan keterangan pers di Posko Satgas Penanganan COVID-19 Riau, Gedung Daerah, Jalan Diponegoro, Pekanbaru. Lebih lanjut, Yopi mengatakan Presiden memang memberikan target 2 pekan untuk menurunkan kasus COVID di Riau. Namun target tersebut tidak terpenuhi. Dan sekarang lanjutnya sudah lewat 2 minggu dan angka kasus COVID di Riau belum juga turun. Dan tentu menurutnya Satgas akan terus berusaha. Namun Indra Yopi menegaskan bukan berarti menurunkan angka kasus COVID-19 di Riau juga menurunkan tracing dan testing. Dijelaskan Yofi, testing dan tracing merupakan bagian utama dari memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Untuk kewenangan testing dan tracing tersebut merupakan kewenangan pemerintah. Ternyata gagal. Memang gagal. Artinya apa? Ya memang kan targetnya nggak turun. Kemarin angkanya 615 kasus. Artinya apakah target itu sudah terpenuhi? Kan beliau bilang 2 minggu ya. Ya nggak terpenuhi. Karena sudah lewat 2 minggu beliau dari Riau, angka kasus kita belum turun. Tentu kita berusaha. Semua berusaha, semua. Baik dari masyarakat, pemerintah, maupun tenaga kesehatan, maupun wartawan, kita semua berusaha menurunkan. Tapi saya mau garis bawahi, bukan berarti menurunkan jumlah kasus, berarti menurunkan testing. Itu nggak boleh sama sekali. Insya Allah kalau di kita tidak pernah ada terbersit keinginan untuk menurunkan testing supaya zonanya jadi hijau. Di Satgas Provinsi tidak ada itu. Malah kita mau menaikkan jumlah testing dan tracing. Sepakat itu Forkompindanya. Gubernur, Kapolda, Danrem, semuanya sepakat. Testing adalah bagian utama dari memutus rantai. Jadi tracing dan testing itu kami serahkan. Treatment serahkan ke kami, tenaga kesehatan. Tapi untuk menurunkan jumlah itu bukan domain dari tenaga kesehatan. Kami di hilirnya, hulunya harus dibereskan dulu. Ya, kalau kami ditanya, siap nggak rumah sakit? Ya kami siap. ICU bertambah nggak? Bertambah, ditambah kapasitasnya. Tempat isolasi bertambah nggak? Kita tambah terus kapasitasnya. Obat-obatan kita ratakan. Kita di kabupaten-kabupaten yang tadi saya sampaikan juga ya. Kalau memang ada di kabupaten kota itu yang ternyata rumah sakitnya tidak bisa menyediakan remdesivir. Dengan berbagai alasan, misalnya distributornya nggak ngasih atau susah mencari obatnya. Tentu kalau dengan bersurat ke pemerintah provinsi, Satgas Provinsi, kami akan bantu. Jadi ini himbauan juga kepada para direktur rumah sakit di daerah-daerah yang tidak mempunyai remdesivir, persediaan remdesivir di rumah sakitnya, cepat bersurat, jangan biarkan. Kita akan coba bantu. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas, melaporkan. Lebih dari 2.000 warga Pekanbaru telah menggunakan bis vaksinasi COVID-19 milik pemerintah Kota Pekanbaru sejak 6 hari belakangan ini. Koordinator bis vaksin keliling Kota Pekanbaru, Khairunas menjelaskan, jumlah tersebut terhitung dari tanggal 28 Mei hingga 2 Juni kemarin. Menurut Khairunas lagi, tingginya animo masyarakat untuk vaksin di dalam bis vaksinasi karena lokasi mangkal bis yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Apalagi untuk masyarakat yang tidak memiliki kendaraan serta juga telah berumur. Bagi masyarakat yang ingin divaksin hanya tinggal menunjukkan KTP Pekanbaru saja dan akan segera dilayani oleh petugas kesehatan yang telah ada di dalam bis. Di dalam bis ada tim medis dari Rumah Sakit Daerah Madani yang siap untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terkait persediaan vaksin sendiri, menurut Khairunas juga sejauh ini masih mencukupi. Ini mengimbau kepada masyarakat Pekanbaru yang belum divaksin, mari sama-sama kita bervaksinasi sesuai dengan instruksi Presiden. Kami dari Pemko Pekanbaru telah menyediakan bus keliling. Catatan KTP, fotokopi KTP cukup dilihatkan pada kami akan datang ke tempat yang mau divaksin. Desi Suryani, Tim Liputan Barabas, melaporkan.
Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Riau menyayangkan sikap pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang mengeluarkan kebijakan memperbolehkan pegawai untuk meramaikan kedai kopi di tengah pandemi COVID-19. Hal ini ditegaskan juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Riau, Dr. Indra Yopi, kepada wartawan Kamis siang saat memberikan keterangan pers di Posko Satgas Penanganan COVID-19, Gedung Daerah Jalan Diponegoro, Pekanbaru. Yofi mengatakan kondisi penyebaran COVID-19 di Kabupaten Meranti saat ini perlu diwaspadai, sebab kasus di Meranti semakin tinggi, termasuk angka kematian pasien COVID-19 juga perlu menjadi perhatian. Yofi menegaskan pihaknya tidak menyuruh kedai kopi, kafe, dan rumah makan tutup, namun di masa pandemi COVID-19 ini, hendaknya pelaku usaha mematuhi kebijakan pemerintah dengan menerapkan protokol kesehatan. Meranti itu kemarin kasusnya ada 30 kasus. Hati-hati. Karena kemarin juga ada isu ya, bukan isu, tapi ada berita dari masyarakat kalau Bupati juga mengeluarkan edaran untuk ke kedai kopi. Tapi bagaimana teknisnya saya juga belum bisa menerangkan di sini karena saya cuma dapat berita sekilas seperti itu saja. Cuma yang jelas harapannya kondisi saat ini kondisi yang harus diwaspadai. Kalau memang kita tidak pernah menyuruh suatu tempat usaha itu tutup. Tempat usaha ekonomi tetap berjalan karena tidak ada perintah lockdown. Yang ada adalah pembatasan berskala mikro. Dan di dalam aturan-aturan pembatasan berskala mikro itu ada aturan-aturan yang ketat terhadap protokol kesehatan tempat usaha. Misalnya suatu warung kopi itu nggak boleh lebih dari 50% kapasitasnya dan itu nggak boleh dilanggar. Semua yang di kedai kopi itu harus memakai masker kecuali sewaktu makan dan minum saja. Kalau mereka ngobrol dengan berjaga jarak, itu tetap harus memakai masker. Dan ini harus dipatuhi oleh pengusaha ataupun yang mempunyai usaha kedai, warung, dan lain-lain sebagainya. Seperti diketahui, Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil mengeluarkan kebijakan kedai kopi, di mana ia memerintahkan pegawainya untuk mengopi di kedai-kedai kopi di wilayah setempat dengan waktu yang ditentukan, yakni pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Kebijakan itu dibuat untuk meningkatkan perekonomian pelaku usaha, di mana di masa pandemi COVID-19 ini banyak UMKM, khususnya kedai kopi, mengalami sepi pembeli, sehingga mengakibatkan pendapatan mereka menurun. Ditambahkannya kebijakan ini juga berlaku sementara selama pandemi COVID-19 yang masih mempengaruhi usaha warung kopi. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melapor. Kelima tempat tersebut dianggap paling strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat dari 15 kecamatan yang ada di Pekanbaru. Tempat vaksinasi massal itu mulai dari 3-4 hari belakang ini kita sudah membagi 4 wilayah. Untuk wilayah barat itu Rumah Sakit Madani nanti akan melayani Kecamatan Tua Madani dan juga Bina Widya. Kemudian untuk Marpayan Damai dan Bukit Raya kita sediakan gedung guru, gedung PGRI di Jalan Arifin Ahmad. Kompleknya juga luas, ini sudah berlangsung hari ini juga. Kemudian untuk Tenayan dan Kulim serta Sair nanti itu kita layani di Rejosari, ya kan, Puskesmas Rawainah Rejosari. Kemudian untuk yang di kota itu bisa nanti kita titip bersama dengan Ois Kaki dan juga di tempat-tempat akselerasi di hotel, ya, untuk umum. Kemudian untuk Rumbai Timur dan Rumbai Barat itu kita adakan di Stadion Bola Kaki di PPKM. Itu adalah 5 bus vaksinasi keliling. Besarnya target vaksin yang mesti dipenuhi oleh pemerintah Kota Pekanbaru juga mengharuskan petugas untuk dapat jemput bola mendatangi masyarakat yang akan divaksin, terutama untuk para lansia. Untuk itu, pemerintah Kota Pekanbaru menggunakan 5 unit bis besar yang dijadikan sebagai bis vaksinasi. Bis vaksin ini memiliki penampakan seperti halnya bis Transmetro Pekanbaru. Bedanya isi di dalam telah direnovasi berisi alat-alat untuk vaksin COVID-19.
Koordinator BIS Vaksin Yuliarso menuturkan, dalam BIS semua peralatan untuk vaksinasi telah lengkap tersedia. Proses vaksinasi juga akan langsung dilakukan di dalam BIS Vaksin dalam waktu yang tentu tidak akan lama. Sejak dioperasikan hingga kini, sedikitnya setiap hari dari 5 lokasi yang berbeda, melalui BIS Vaksin ada 500 warga yang telah disuntik vaksin. Pak Wali Kota melihat kondisi dan mengevaluasi beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan, maka ini perlu lagi kita melakukan jemput bola. Nah, artinya keluhan-keluhan masyarakat barangkali masih jauh dari transportasi, jauh dari tempat-tempat pelayanan kesehatan, maka kita menyediakan layanan untuk vaksinasi langsung oleh tim medis melalui bus-bus yang sudah disiapkan. Jadi bus-bus itu semua itu di dalamnya sudah disetting untuk pendataan, observasi maupun penindakan, yaitu untuk suntiknya. Nah, oleh karena itu nanti mobil ini akan mobile ya, setelah itu baru melakukan pelayanan di tempat-tempat yang akan ditetapkan oleh tim medis, tim diskes dalam hari ini, terutama daerah-daerah yang PKM, yang melakukan PPKM. Jika vaksinasi di Kota Pekanbaru berhasil menciptakan kekebalan lingkungan, tentunya perekonomian juga akan kembali bangkit. Mari bersama kita ikuti vaksin, Indonesia pulih, ekonomi bangkit. Desi Suryani, Tim Liputan Barabas, melaporkan.